warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Musiri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama, dan tidak ketinggalan pula kepada teman-temanku semua dan para penonton dalam video tentang moderasi beragama ini. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 21030360085. Saya dari kelas MPI 1B ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan judul Moderasi Beragama di Era Rasulullah SAW. Oke, dalam video ini saya selaku mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, ingin menjelaskan sedikit materi tentang moderasi beragama di era Rasulullah SAW guna memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester dalam matkul Islam dan Moderasi Beragama. Konteks penyebaran Islam. Di dalam konteks Arab dapat dipahami bahwa Arab itu melingkupi Nabi Muhammad SAW dan umat atau masyarakat. Dengan demikian, Nabi Muhammad dan umat tidak dapat melepaskan diri dari konteks Arab tersebut, sehingga ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi konteks Arab tersebut. Artinya, Islam datang dan disebarkan bukan pada masyarakat yang kosong dalam kebudayaannya, tetapi telah dilingkupi budaya dan konteks kehidupan tersendiri. Di sini maka kita tidak heran jika sering ditemukan berbagai gambaran kehidupan masyarakat bangsa Arab yang telah termaktub dalam Al-Quran, misalnya tentang tradisi hukuman potong tangan bagi orang Arab yang melakukan pencurian. Kemudian ada hukuman rajam bagi para pezina. Kemudian ada masyarakat Arab yang dikenal pedagang dan lain sebagainya. Dari perjumpaan masyarakat Arab tersebut dengan ajaran Islam, perlu menjadi catatan penting bahwa upaya-upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selama masa penyebaran Islam terjadi secara beriringan dengan keadaan konteks yang dihadapinya. Karena itu, melihat konteks tersebut, kehidupan Nabi Muhammad dengan masyarakat secara umum, serta konteks masyarakat Indonesia juga perlu dipahami dan disadari oleh kalangan kita sendiri. Umat Islam harus mampu mengetahui dan membedakan mana Muhammad yang sebagai nabi dan mana Muhammad yang sebagai bagian dari masyarakat bangsa Arab. Maksud Muhammad sebagai nabi yaitu utusan Tuhan yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, ke semua umat manusia yang ada di dunia. Sementara Muhammad sebagai masyarakat Arab yang dimaksud adalah pribadi yang hidupnya dibentuk, dipengaruhi atau mempengaruhi budaya-budaya dalam kehidupan masyarakat Arab. Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam senantiasa mendialogkan ajaran Islam dengan konteks Arab, baik secara iklim maupun dalam kemasyarakatannya. Ketika ajaran Islam disebarkan ke dalam konteks Indonesia, maka tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa melihat konteks keadaan dan tradisi masyarakat di Indonesia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Islam harus masuk dan berbaur dengan ruang tradisi guna menyampaikan ajarannya kepada masyarakat bangsa Arab. Sebagai contoh adalah pergeseran kedudukan raja
yang sebelum kehadiran Islam di masyarakat Arab itu dikenal sebagai gambaran dari dewa dan tidak langsung diharuskan sama. Oke teman-teman, adapun di sini beberapa prinsip menurut para ahli yang perlu kita perhatikan dalam mencapai kehidupan yang moderat, antara lain sebagai berikut yang bisa saya jelaskan ada 3, yaitu baik, prinsip yang pertama itu adanya kesadaran penuh dari diri sendiri, dari kita sendiri, bahwa Islam itu adalah jalan yang mengantarkan pada kedamaian. Kemudian Islam itu merupakan kedamaian, menjadikan pemeluknya secara damai, serta memastikan kedamaian Islam sendiri bagi di luar pemeluknya sendiri. Oke, prinsip yang kedua itu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin ini dimaksudkan Islam menandakan adanya kasih sayang yang perlu dirasakan oleh setiap orang, baik orang itu di sana ataupun di sini dan dimanapun orang itu berada. Baik, selanjutnya prinsip yang ketiga yang saya dapat jelaskan yaitu Islam dalam bertakwa itu harus dilandasi dengan sikap hikmah atau sikap khusyuk, kemudian harus dilandasi dengan mau'idhah hasanah, serta Islam dapat menjadikan diri sendiri sebagai tauladan bagi masyarakat semua. Jadi dalam menyampaikan itu Islam dapat menjadi tauladan bagi masyarakat itu sendiri. Oke, demikian video tentang moderasi beragama di era Rasulullah SAW yang telah saya jelaskan melalui presentasi video ini. Kurang lebihnya dalam video ini, dalam penuturan kata maupun penulisan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.